Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan membahas salah satu pertandingan seru dari babak kedua turnamen Pro Chess League yang dilaksanakan pada 14 Februari lalu antara pecatur wanita dari Cina, Zhu Wenjun, yang memegang buah putih dan akan ditantang lawannya Bortnik Mikola, pecatur muda asal Ukraina. Pertandingan ini dimainkan dalam format catur cepat dengan waktu pikir masing-masing pemain 10 menit plus increment 2 detik. Zhu Wenjun memulai langkah dengan D4, dibalas D5, C4, E6, gambit menteri ditolak, kuda F3, kuda F6, dan putih membuka petak untuk fianchetto gajah dengan pion G3. Tercipta pembukaan Katalan di sini. Hitam langsung saja mengambil pion C4. Lalu fianchetto gajah putih di G2, gajah D7, bertujuan bergeser ke C6 untuk menandingi gajah petak terang putih yang berada di diagonal yang sangat kuat sekali. Rokade, gajah C6, menteri C2 mengancam pion, hitam langsung melindunginya dengan pion B5. Hitam sudah tidak khawatir dengan diagonal ini, karena sudah ada gajah di C6 yang siap diadu dengan gajah fianchetto putih. Rencana putih sekarang adalah menghancurkan rantai pion hitam di sayap menteri. Kuda C3, gajah E7, E4. Putih melakukan counterplay dari tengah dengan menempatkan dua pion pusatnya. B4 menyerang kuda, namun putih tidak memindahkan kudanya dan balas mengancam dengan D5, ancaman terhadap gajah C6 di sini. Hitam sebaiknya mengambil kuda di C3, pion makan gajah C6, dan menteri D3. Di sini posisi lebih berimbang menurut analisis engine. Namun justru gajah B7 dimainkan hitam, dan ini sedikit menguntungkan putih. Setelah D makan E6, F makan E6, benteng ke D1. Jika menteri ke C8 ada gajah H3 memberi tekanan pada pion lemah E6. Kalaupun hitam mengambil kuda C3 akan dilanjutkan kuda G5. Lihatlah di sini, walaupun hitam unggul perwira, namun dua perwira minor putih, yaitu gajah dan kuda, bekerja sama memberi tekanan pada pion lemah E6. Dan lajur D sudah menjadi milik putih. Hitam kesulitan untuk mengembangkan perwira-perwiranya di sayap menteri, dan rajanya masih tertahan di tengah. Keadaan ini sedikit menguntungkan putih. Kembali ke posisi aslinya, D makan E6, langsung dimainkan. Hitam mengambil kuda terlebih dahulu, kemudian pion makan F7 skak. Jika raja makan F7, ada kuda ke G5 skak, raja G8, lalu benteng D1 ancam menteri, menteri bergeser ke E8. Dan posisi ini sangatlah tidak enak bagi hitam. Rajanya tertahan di G8, benteng H8 tidak bisa keluar, lemah di petak E6, dan lajur D sudah dikuasai benteng putih sepenuhnya. Dan putih bisa saja melakukan manuver dengan gajah ke F1, ke C4, dan nantinya bisa mengambil alih diagonal C4 G8 yang sangat berbahaya bagi raja hitam. Hitam lebih memilih bermain aman dengan raja F8, benteng D1, menteri diamankan ke C8. Dan di sini dorongan pion ke E5 sangat merepotkan hitam. Namun putih memilih kuda G5. Langkah kuda G5 ini bertujuan untuk gajah H3 di langkah selanjutnya menguasai petak-petak terang di wilayah pertahanan hitam. Namun setelah langkah ini justru mengurangi keunggulan putih, dan posisi menjadi berimbang karena setelah H6 mengusir kuda, gajah H3, ada gajah makan E4, sama-sama mengancam menteri. Dan setelah menteri E2, gajah hitam menutup ke F5 dan hitam makin solid dalam bertahan. Karena kita tahu di sini putih kalah dalam jumlah perwira, maka putih seharusnya bisa unggul dalam serangan. Namun di posisi seperti ini sepertinya pertahanan hitam masih sulit ditembus. Kembali ke posisi yang sebenarnya, benar saja hitam langsung mengancam kuda dengan H6, gajah H3, namun hitam malah menutupnya dengan kuda ke D7.
Ini malah akan membuat kuda tersebut terus dipin dan nanti akan ada ancaman pion ke E5. Kuda E6 skak terlebih dahulu, raja mau tidak mau harus makan F7, menteri makan C3. Pion E4 putih tanpa penjagaan dan langsung saja dimakan gajah. Kuda F4 membuka kembali pin pada kuda D7 hitam. Hitam tidak mau terus-menerus berada dalam tekanan dan berusaha melepas tekanan dari putih dengan melangkahkan menterinya kabur ke A6. Namun sekarang kuda di D7 dalam ancaman gajah H3 putih dan benteng D1. Sementara defendernya hanya kuda F6. Putih seharusnya tidak menunda lagi untuk mengambil kuda di D7 ini. Tetapi putih malah melangkahkan gajah E6 skak. Maka raja ke E8 menambah perlindungan pada kuda D7. Putih terus memberi ancaman pada perwira-perwira hitam. F3 dimainkan di sini mengancam gajah. Gajah ke D3. Gajah hitam menutup benteng putih. Sekarang dimakan saja kuda di D7 dengan gajah putih. Kuda makan gajah, kuda makan D3, pion balas makan, benteng balas makan. Sampai di sini hitam masih unggul 1 perwira. Namun kita lihat di sini tidak ada ancaman yang terlalu berbahaya dari putih. Nampaknya hitam telah berhasil menahan gempuran-gempuran putih mulai dari awal tadi. Namun hitam harus tetap berhati-hati karena rajanya sudah tidak bisa rokade dan masih terkurung di tengah. Pion G7 dan C7 dalam ancaman menteri, dan mungkin nanti kedepannya putih akan melanjutkan perkembangan dengan gajah E3 dan menumpuk bentengnya di lajur D. Ataupun setelah gajah E3 bisa juga benteng putih dari sudut bergeser ke E1. Putih nantinya akan secepat mungkin mengincar lajur pusat sebelum raja hitam diselamatkan ke pinggir. Hitam harus sesegera mungkin membangun pertahanan yang lebih kokoh dengan mengaktifkan kedua bentengnya yang masih berada di pojok. Lanjut gajah F6, benteng E3 skak terlebih dahulu, raja D8, menteri D2 mempin kuda hitam, raja C8, raja G2, menteri C6, benteng A3. Belum jelas apa tujuan benteng A3 ini, sepertinya putih membuang-buang tempo dengan langkah ini. Hitam memanfaatkan waktu untuk segera mengaktifkan benteng ke E8. Menteri F2, benteng dan menteri hitam mengincar pion A7, dan langkah menteri F2 ini memberi jalan keluar bagi gajah petak gelap putih. Benteng B8, hitam membiarkan pion A7-nya dimakan, tetapi hitam balik memberi ancaman pada pion B2 dengan gajah dan bentengnya. Jika di sini benteng makan A7, dilanjutkan benteng B4. Akan ada ancaman gajah D4 menggarpu menteri dan benteng putih. Misal benteng putih kembali ke A3, gajah D4 dan putih berada dalam tekanan. Perhatikan semua perwira-perwira hitam semuanya aktif, sementara putih masih ada gajah dan 1 bentengnya yang belum berpindah dari baris ke 1. Kembali ke langkah aslinya, dan putih benar saja terpancing mengambil pion A7 dengan bentengnya. Namun di sini hitam melanjutkan dengan kuda C5. Target kuda ini adalah ke D3 menggarpu menteri dan gajah putih. Benteng kembali ke A3 untuk menjaga petak D3. Kemudian menteri B5. Ada ancaman benteng E2, namun putih tidak menyadarinya. Putih hanya melihat ancaman pada pion B2 saja. Benteng B1 dan benteng E2. Menteri putih mau tidak mau harus ditukar dengan benteng hitam. Mungkin di langkah terakhir ini Ju Wenjun sudah kehilangan konsentrasinya, entah karena krisis waktu ataupun hal yang lainnya. Dan akhirnya pun Ju Wenjun menyerah di langkah ke-31 ini dari pemain yang ratingnya berada di bawahnya. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.